Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Yang saya muliakan Ketua Takmir Masjid Salafiyatul Huda Bapak Sutego beserta segenap pengurus Masjid Salafiyatul Huda, dan juga kepada akhinal kiram Al-Ustadz Didi dan para jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita memasuki bulan Rabiul Awal, bulan yang di dalamnya dilahirkan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, di mana umat Islam pada umumnya ketika masuk bulan Rabiul Awal mereka memperingati dan mengenang jasa hidup dan perjuangan Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengungkapkan rasa gembiranya atas lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membaca sejarah hidup Rasulullah, mengenang perjuangan hidup Rasulullah, sehingga dari saking senangnya, dari sangat gembiranya mereka memperingati hari kelahiran Rasulullah, namun ketika mereka membaca sejarah hidup Rasulullah, kisah duka suka Rasulullah di dalam hidupnya, mereka para orang-orang soleh menangis karena ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebab beliau Rasulullah kita mengenal Allah. Karena sebab beliau Rasulullah kita mengenal Islam. Karena sebab beliau Rasulullah kita mengenal salat. Kita mengenal mana yang baik, mana yang buruk. Kita mengenal kasih sayang. Kita mengenal cara hormat menghormati. Kita mengenal akhlak yang baik, teladan yang baik. Itu semua karena sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau Rasulullah sebagaimana sabdanya, inni bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau hakikatnya menyempurnakan akhlak yang mulia. Bukan beliau itu mulia karena akhlaknya, tapi akhlak menjadi mulia karena Rasulullah. Akhlak menjadi tinggi derajatnya, luhur martabatnya itu karena sebab Rasulullah, karena sebab diutusnya Rasulullah, karena sebab lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang para nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi, memang mereka diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan akhlak yang mulia, namun belum sempurna. Ketika Rasulullah diutus ke muka bumi ini, apa di antara salah satu tugas beliau Rasulullah? Liutammima makarimal akhlak. Akhlak yang tadinya kurang sempurna disempurnakan oleh Allah, sehingga akhlak menjadi mulia karena sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan
di dalam Maulid Simtud Duror yang tadi kita baca, wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Setiap ada perangai yang baik, setiap ada akhlak yang baik, toladan yang baik, sopan santun yang baik, itu semua sumbernya dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumbernya dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas kalau kita memperingati hari lahir Rasulullah dengan mengenang sejarah hidup Rasulullah, dengan tujuan kita ingin mendekatkan diri kepada beliau Rasulullah, kita ingin meniru akhlak Rasulullah, kita ingin menghidupkan sunnah Rasulullah, maka ini perbuatan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang kita adakan pada malam hari ini tidak menyimpang dari sunnah Rasulullah, tidak menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW, dari Alkitab dan As-Sunnah, dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, tidak menyimpang. Mengapa? Karena acara yang kita adakan malam hari ini ya, yaitu apa? Di dalamnya dibacakan Al-Quran, kemudian juga di dalamnya dibacakan hadis Rasulullah SAW. Di dalamnya kita membaca Maulid Simtud Duror, ada juga Maulid Diba, Barzanji, Saraful Anam. Isinya semua itu apa? Isinya menceritakan kisah sejarah hidup Rasulullah yang wajib bagi kita sebagai umatnya harus mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga apa? Duduknya kita di rumah Allah, duduknya kita dengan niat iktikaf. Begitu juga kita tiada lain bersilaturahim ya, ada nasihat, menasihati di dalam kebenaran, di dalam ketakwaan, di dalam kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita bersama-sama di majelis ini tadi berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ini tidak menyimpang dari ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, bahwasanya dianjurkan kita ini untuk bergembira ya, dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bergembira akan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan karunia Allah, rahmat Allah, hendaklah kalian bergembira. Huwa khairun mimma yajma'un, dan itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan dari dunia beserta isinya ya, karena paling agungnya rahmat di sisi Allah, a'zamur rahmah, paling besarnya, paling mulianya rahmat itu apa? Lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau Rasulullah pernah bersabda, innama ana rahmatul muhda, tiada lain aku adalah rahmat kasih sayang yang Allah hadiahkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan di dalam sejarah ya, di dalam sejarah hidup Rasulullah itu diceritakan dengan lengkap, diceritakan begitu indahnya sebelum Rasulullah lahir sampai masa kanak-kanak beliau, masa muda beliau, akhlak beliau, bagaimana beliau ketika berkeluarga, bagaimana di dalam keluarga beliau, bagaimana hubungan beliau dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya,
begitu juga bagaimana hubungan Rasulullah SAW dengan para sahabatnya, sampai wafatnya Rasulullah SAW itu diceritakan dengan lengkap, diceritakan dengan begitu indahnya, sehingga tidak ada manusia yang biografinya indah seperti Rasulullah SAW. Tidak ada manusia yang manakibnya luar biasa, istimewa seperti manakibnya Rasulullah SAW. Seperti sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai orang-orang yang di luar Islam itu merasa kagum dengan sejarah hidup Nabi Muhammad, sehingga mereka meletakkan Rasulullah di nomor yang pertama di antara manusia yang paling hebat yang ada di muka bumi ini. Shallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya, tidak ada raja yang dikagumi oleh prajuritnya, sampai tidak ada nabi yang dicintai oleh umatnya seperti kecintaan sahabat Nabi, sahabat Rasulullah kepada Rasulullah SAW. Ya, tidak ada ya kecintaan seperti cintanya sahabat kepada Rasulullah. Sampai salah seorang dari kaum musyrikin ketika melihat gerak-gerik para sahabat Rasulullah, khidmahnya, ta'zimnya kepada kanjeng Nabi, sehingga mereka berkata, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka ashabi Muhammadin Muhammada. Jadi belum pernah aku melihat seseorang mencintai seseorang seperti sahabat Rasulullah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, sampai dikisahkan banyak sekali kecintaan sahabat Rasulullah kepada Rasulullah. Di antaranya salah seorang perempuan, ya, sahabiah, begitu cintanya kepada kanjeng Nabi. Ya, ketika terdengar Rasulullah terbunuh di medan perang, ini si perempuan ini bingung. Padahal yang ikut perang suaminya ikut perang, saudaranya ikut perang, anaknya juga ikut perang. Tapi ketika mendengar Rasulullah dikabarkan wafat di medan perang, bingung. Sing dipikirkan iku kanjeng Nabi. Dia tidak memikirkan suaminya, anaknya, saudaranya. Ya, sampai ketika terdengar bahwasanya telah pulang para sahabat kaum muslimin dari medan perang, maka si perempuan ini, sahabiah ini, menghadang, ingin melihat apakah benar Rasulullah itu wafat di medan perang. Zaman biyen dereng wonten SMS, dereng wonten HP, dereng wonten telepon, ya. Jadi tidak ada kabar kecuali melihat langsung kejadian tersebut, ya. Ini hanya kabar saja Rasulullah telah wafat di medan perang. Namun ketika menunggu si perempuan ini kedatangan kaum muslimin dari medan perang, maka kaum muslimin pada saat itu, ya, mereka itu berbaris-baris, ya, datang dari medan perang. Disebutkan di dalam riwayat kanjeng Nabi niku nek perang wonten teng ngarep, nggih, wonten teng ngarep piyambak niku kanjeng Nabi, berada di barisan yang paling depan. Kalau pulang dari peperangan, beliau berada di barisan yang paling belakang. Inilah jiwa pemimpin yang sejati. Nek perang niku ada di depan sendiri. Ya, beliau tidak tega ketika perang kemudian melepaskan sahabatnya atau kaum musliminnya ikut perang, beliau tidak ikut. Beliau memikirkan para sahabatnya. Ya, memang ada peperangan yang tidak diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu Rasulullah melihat ini peperangan akan dimenangkan kaum muslimin. Tapi ada peperangan yang diikuti oleh Rasulullah karena memang ini peperangan yang sangat penting, sehingga beliau harus terjun ke dalam medan perang tersebut. Ketika pulang dari peperangan, Rasulullah itu memang berada di barisan yang paling belakang. Nah, niki ibu wonten sahabat ibu-ibu niki pun ngenteni kanjeng Nabi. Sing dinteni niku kanjeng Nabi, kira-kira kanjeng Nabi selamat napa boten? Akhirnya di barisan yang pertama
ya, ketika si perempuan ini bertanya, bagaimana Rasulullah? Rasulullah berada di barisan yang belakang, tidak kelihatan. Di mana Rasulullah? Bagaimana keadaan Kanjeng Nabi? Nopo selamat nopo boten? Kata si sahabat barisan yang pertama, suamimu telah wafat di medan perang. Kata si perempuan ini, saya tidak tanya suami saya, yang saya tanyakan bagaimana Rasulullah. Ya. Bertanya di baris yang kedua, bagaimana Kanjeng Nabi? Anakmu telah wafat di medan perang. Saya tidak tanya anak saya, yang saya tanyakan Kanjeng Nabi. Bertanya lagi ke sahabat yang berikutnya, bagaimana Kanjeng Nabi? Ya, saudara kamu wafat di medan perang. Saya tidak peduli. Ya, saya bangga kalau suami saya wafat di medan perang, kalau anak saya wafat di medan perang, kalau saudara saya wafat di medan perang, karena mereka pasti mati syahid, jelas masuk surga. Tapi kalau Rasulullah yang wafat, maka akan hancur Islam. Ya. Nek Kanjeng Nabi wafat berarti apa? Goyang kaum muslimin, akan lenyap Islam. Ini yang saya khawatirkan. Sampai di sini bagaimana mahabbahnya para sahabat pada saat itu, khususnya bukan hanya dari kaum sahabat laki-laki, juga dari kaum sahabat perempuan. Sampai ketika di barisan yang terakhir melihat Kanjeng Nabi dengan mata kepalanya sendiri dalam keadaan selamat, senengi luar biasa ini si perempuan ini. Ya Rasulullah, innal musibah dunaka soghiro. Ya Rasulullah, kullul musibah dunaka soghiro. Ya Rasulullah, semua musibah selain kamu bagiku kecil. Kalau yang wafat suamiku, anakku, saudaraku kecil itu. Tapi jangan sampai musibah ini mengena kepada engkau ya Rasulullah. Kalau engkau yang wafat, diriku sangat sedih ya Rasulullah. Ini bagaimana sahabat-sahabat pada saat itu, ya. Mereka kalau anaknya wafat di medan perang, mereka punya anak lagi, dimajukan, ayo jenengan melu perang, mangkat. Saudaranya wafat di medan perang, punya saudara lagi, ayo mangkat perang. Ya, sampai di sana. Bukan satu wafat, wis ora usah milu, engkau mati jenengan. Ora usah milu perang-perang wis. Wis sak dulurmu wis mati, jenengan kuwi mati melu mati engkau mati. Nah, ini tidak seperti ini sahabat pada saat itu. Justru mereka itu berada di barisan yang terdepan, yaitu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ya, bulan Maulid Nabi Muhammad Rabiul Awal ini memang para ulama mengajak kita bersama seperti sekarang ini membaca Maulid Nabi. Apa itu Maulid Nabi? Mengenang kembali sejarah hidup Kanjeng Nabi. Ya, kalau perlu jenengan tuku terjemah ini, wonten terjemah Maulid Simtud Duror, Maulid dibaca. Baru kita tahu, oh ternyata Maulid niku kisah hidup Kanjeng Nabi. Ini perlu kita fahami. Anak-anak kita wajib hafal, wajib tahu sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, sebagaimana ada qasidah apa? Rahatil adyaru tashdu fi layalil maulidi wa bari fi ma'ani ahmadi. Rahatil adyaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun nur yabdu fi ma'ani ahmadi wa barikun nur yabdu bimani ahmadi fi layali maulidi. Fi layali. Nama ayahnya, ya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, ya, Khadijah istri tercinta, Fatimah putri mulia. Nah, ini kan mengajarkan kepada kita untuk mengenal lebih dekat siapa Kanjeng Nabi, siapa keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Maulid, ya.
Apa menyimpang dari ajaran Rasul? Ya tidak. Wong kita mengenal lebih dekat lagi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga bulan Rabiul Awal yang tadinya kurang dikenal, ya, hari Senin yang tadinya mungkin kurang dikenal, tapi ketika Rasulullah lahir di bulan Rabiul Awal dan juga dilahirkan di hari Senin, akhirnya bulan Rabiul Awal menjadi mulia. Hari Senin menjadi mulia karena sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga para ulama berkata, kalau seandainya Kanjeng Nabi dilahirkan di bulan Ramadan atau dilahirkan di hari Jumat, orang akan berkata pantas Kanjeng Nabi mulia sebab lahirnya di bulan suci Ramadan, bulan yang mulia. Pantas Kanjeng Nabi mulia sebab lahir di hari Jumat. Hari Jumat pemimpin dari semua hari, Sayyidul Ayyam. Tapi di sini Allah ingin mengangkat derajat Kanjeng Nabi, di mana bulan Rabiul Awal menjadi mulia sebab Kanjeng Nabi. Hari Senin menjadi mulia sebab lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita di peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, sehingga kita bisa lebih cinta lagi kepada Kanjeng Nabi, lebih dekat lagi kepada Rasulullah, cinta dengan akhlaknya, cinta dengan sunnah-sunnahnya. Amin Allahumma amin. Ya. Melanjutkan kajian kitab Arba'in Nawawi, yaitu hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan, rawahul Bukhari Muslim. Jadi hadis yang ketiga juga ada di hadis yang kedua, ya. Cuma hadis yang kedua menjelaskan tentang apa? Al-Islam, kemudian al-iman wal ihsan. Kalau hadis yang ketiga hanya menjelaskan tentang apa? Al-Islam, bunyal Islam ala khamsin. Jadi dibangun Islam itu atas lima perkara. Hadis di sini yaitu an Abdullah wa Abi Umar, ya. Asyara al-musannif bidzalika ila annahu yanbaghi liman yuzkar sahabiyan wa li abihi suhbah ayataraddu anhuma, ya. Maka di sini muallif kitab ini mengatakan hendaknya setiap kita mendengar nama sahabat disebut dan juga nama ayahnya disebut, hendaknya kita yataraddu anhuma, mengucapkan apa? Radhiyallahu anhu kalau satu sahabat. Tapi kalau ayahnya disebut seperti di sini, an Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibn al-Khattab. Jadi orangnya dan ayahnya disebut, maka dianjurkan kita yataraddu anhuma, mengucapkan apa? Radhiyallahu anhuma. Kalau hanya satu, radhiyallahu anhu. Ya. Mengapa? Supaya kita ini mendoakan mereka, para sahabat Rasulullah, dan kita mendapatkan doa, mendapatkan rahmat dari Allah. Ya, karena mereka para sahabat orang-orang yang Allah ridhoi di dalam Al-Qur'an. Allah berkata radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan para sahabat ridho kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini ya. Kemudian bunyal Islam ala khamsin. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan panjang lebar tentang al-Islam, ya. Dibangun Islam ini atas lima perkara. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ya. Artinya sebagaimana sebelumnya saya sampaikan, jadi Islam ini ibarat sebuah bangunan. Bunyal Islam ala khamsin.
yang mana terdiri dari 5 komponen. Syahadatu alla ilaha illallah. Syahadat, apa syahadatnya? Syahadatnya ialah pondasi dari bangunan tersebut. Jadi nek orang ketika masuk Islam dia wajib mengucapkan syahadat. Ada orang non muslim melebu Islam wajib mengucapkan syahadat. Mengapa? Syahadat ini merupakan pondasi Islam, pondasi yang harus ada. Gimana kalau bangunan kalau tidak ada pondasinya nggak ambruk bangunan ini, buatan kuat. Tapi ketika pondasinya kuat, dia mengucapkan syahadat dengan yakin, dengan pengakuan tidak ada Tuhan kecuali Allah yang patut disembah dan kanjeng Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Niki pondasi ini. Wa iqamis shalah, yang kedua yaitu as-shalah. As-shalah ini apa? Tiangnya, cagake niku. Nek bangunan wonten tiange cagake kados masjid niki insyaallah kuat. Pondasinya kuat ditambahi cagak, maka akan naik itu bangunan. Salatnya ialah apa? Tiangnya, tiang dari bangunan tersebut. Sehingga begitu pentingnya perkara solat ini. Pembeda antara kita dengan non muslim niku dalam solat, ya. Dan pertama kali perkara amalan yang akan ditanya oleh Allah di alam kubur niku masalah solat. Ya, bagaimana di sini disebutkan awwalu ma yuhasabul abdu, ya, yaumal qiyamah as-shalah fa in saluhat saluha sairu amalih wa in fasadat fasada sairu amalih. Jika amalnya, solatnya baik, semua amalnya pasti baik. Jika solatnya buruk, semua amalnya pasti buruk. Solat pertama kali yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man hafadha 'ala shalawatil khams ala wudhu'iha wa mawaqitiha wa ruku'iha wa sujudiha wa ya'tarif annaha haqqallah Subhanahu wa taala kana jasaduhu haraman 'alan nar. Siapa yang menjaga solat 5 waktu, dijaga wudhunya, kemudian waktu-waktunya dijaga, solat tepat waktu, apalagi bisa solat di masjid tepat waktu, menghidupkan masjid Salafiyatul Huda ini dengan solat berjamaah, rukuknya benar, sujudnya benar, dan dia ya'tarif, mengakui tidak ada yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka kana jasaduhu haraman 'alan nar. Jasadnya itu haram tersentuh oleh api neraka. Diriwayatkan juga di sini idza kana yaumul qiyamah umira bi tabaqatil musallin ilal jannah. Nanti di surga itu akan dipanggil, ya, golongan orang-orang al-musallun, orang-orang yang ahli salat dipanggil ainal musallun. Ya, ainal musallin, ya, di mana orang-orang yang salat? Ya, akhirnya berbondong-bondong mereka datang ilal jannah, kepada surga, ya. Fatati awalu zumrah kasyamsi. Pertama kali yang datang golongan yang pertama itu dipanggil, golongan yang pertama itu mereka mengeluarkan cahaya dari wajahnya karena sebab sholatnya itu kasyamsi, seperti matahari terang ini, terang luar biasa. Fatakulul malaika, malaikat berkata, man antum, siapa kalian? Qalu nahnul muhafadun ala sholah, ya, nahnul muhafadun ala sholah, kami orang yang menjaga atas sholat, ya, muhafiduna ala sholah. Nahnul muhafiduna ala sholat, kami orang yang menjaga atas sholat. Qalu kaifa kanat muhafadatukum, bagaimana penjagaan kamu terhadap sholat? Qalu kunna nasma'ul adzan wa nahnu fil masjid, ya, kata mereka, kami ketika mendengar adzan kami sudah berada di masjid. Niki sing luar biasa, golongan sing hebat ya. Jadi sakderenge adzan pun wonten pun lungguh teng masjid. Ini nanti akan dipanggil yang mana wajahnya akan terang seperti terangnya matahari, cahaya matahari. Kemudian summa ta'ti zumratun ukhra kal qamar, ya, Lailatul Badar, golongan yang keluar datang
Yang kedua datang wajahnya seperti bulan purnama. Fatakulul malaika man antum. Malaikat bertanya, siapa kalian? Qalu nahnul muhafiduna 'alas shalah. Kami golongan orang-orang yang menjaga salat kami. Qalu kaifa kanat muhafadzatukum. Kata malaikat bertanya, bagaimana penjagaan kalian terhadap salat kalian? Qalu kunna natawadda qabla al-waqt thumma nahdur ma'asima'il adzan. Ya, kami berwudu sebelum masuk waktu salat. Ya, sakderenge adzan niku pun duwe wudu, pun berwudu. Kemudian kami hadir ke masjid ya bersama dikumandangkannya adzan, berbarengan dengan kumandang adzan. Pas adzan Allahu Akbar melaku ya metu saking omah niku mangkat teng masjid ya berbarengan dengan suara adzan. Ini golongan yang kedua. Kemudian summa ta'ti zumratul ukhra kal kawakib. Datang golongan yang ketiga. Seperti apa? Ibarat seperti kal kawakib, terang wajahnya seperti bintang. Niki golongan yang ketiga, nggih. Tapi golongan sing pertama ini sing luar biasa, wajahnya terang seperti matahari, cahaya matahari. Yang kedua seperti bulan purnama, yang ketiga seperti bintang-bintang yang ada di langit. Fatakulul malaika man antum? Qalu nahnul muhafiduna 'alas shalah. Bertanya malaikat, siapa kamu? Kami adalah orang yang menjaga salat. Bagaimana penjagaan salat kalian? Qalu nahnul muhafid qalu kunna natawadda ba'dal adzan ya. Kami berwudu setelah adzan. Jadi berwudu setelah adzan. Adzan selesai dia berwudu langsung mangkat teng masjid. Langsung salat misalnya ya. Salat. Jadi tidak mengundur-ngundurkan waktu salat. Krungu adzan, bar adzan ya, setelah membaca doa adzan langsung menuju kepada solat menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kira-kira kita ini berada di golongan yang mana? Syukur-syukur jenengan berada di golongan yang pertama. Ya, sebelum adzan dikumandangkan pun jenengan ngenteni solat, siap untuk apa? Solat. Atau kita berjalan menuju solat dengan mendengarkan adzan sambil mendengar adzan. Atau paling tidak kita ini ya setelah adzan jenengan wudu langsung mangkat ke masjid atau langsung menuju kepada sholat. Jangan sampai keluar dari tiga golongan ini. Ojo sampai jenengan adzan ya tasih turu. Ya, subuh pun krungu adzan terus turu. Ya, turune niku tambah ngeroke tambah banter. Krungu adzan nggih bantale kupingnya ditutup karo bantal ya, akhirnya apa? Kebablasan subuh. Nah, ini bagaimana kita akan mendapatkan kemuliaan dari salah satu tiga golongan ini? Kita akan berada di golongan yang mana? Nah, ini ya. Nah, sehingga disebutkan orang kalau mendengar adzan subuh kemudian dia tidak sholat, berarti apa? Kuping ini ku dikencingi oleh setan, dioyoi karo setan niku. Akhirnya apa? Ngumpet kuping ini ku ora krungu adzan. Ini orang-orang yang malas untuk sholat subuh berjamaah atau sholat subuh tepat waktu. Wah, ini dan sangat banyak sekali tentunya keutamaan sholat ya. Kemudian selanjutnya yaitu sholat. Kemudian wa ita'uz zakat, kemudian mengeluarkan zakat. Kemudian yang berikutnya itu apa? Wa shaumu Ramadan ya. Wa hajjul bait. Ya, hajjul bait dulu ada riwayat yang memang haji dulu baru yang kelima puasa Ramadan. Ada riwayat yang lain puasa Ramadan dulu baru haji yang terakhir. Nah, maka tidak bertentangan ya. Karena semuanya ada di dalam 5 dari rukun Islam. Haji bagi yang mampu ya. Kemudian juga puasa Ramadan. Ini 5 rukun Islam ini mari kita jaga bersama-sama ya.
ketika kita mampu untuk berzakat, keluarkan zakat kita. Ketika kita mampu untuk berhaji, maka jalankan perintah Allah. Dan juga di bulan Ramadan hendaknya kita tidak meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan ya. Dan juga di dalam riwayat disebutkan bahwasanya seorang perempuan untuk memasuki surga ini sangat mudah sekali. Nah, jenengan ibu-ibu melebu surga niku paling gampang. Ya, perempuan dibanding laki-laki merebu surga niku paling gampang dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hanya 4 langkah. Hanya apa? 4 langkah saja perempuan itu, kalau dia bisa melaksanakan 4 langkah, melangkahi 4 langkah ini, maka dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Ya. Yang pertama itu menjaga sholat 5 waktu ya. Kemudian apa? Menjaga puasanya. Puasa di bulan Ramadan ya. Jika tidak dalam berhalangan, maka hendaknya jangan melewatkan, jangan tidak puasa Ramadan yang diwajibkan oleh Allah. Kemudian wa ata'a zaujaha, taat kepada suaminya ya, memenuhi kewajiban perintah dari suaminya selama perintah-perintah tersebut baik. Kemudian apa? Menjaga harga dirinya, harta suaminya dan anak-anaknya. Kalau 4 perkara ini dijalankan, maka apa? Fathulil jannata syi'ti. Maka fathulil jannata syi'ti, masuklah kalian ke dalam surga dari pintu mana saja yang kalian kehendaki, kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya. Ini jadi Islam itu sangat mudah ya, tapi jangan dibuat enteng, dibuat mudah ya. Untuk masuk surga ini diberi kemurahan, kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, keringanan oleh Allah. Tapi jangan diremehkan Islam. Ya, kalau kita menjalankan dengan keyakinan, dengan ketakwaan kepada Allah, Allah akan memberi kemudahan kepada kita sehingga kita akan masuk surga dalam keadaan aman, dalam keadaan selamat dan dikumpulkan bersama Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Ya, ini mungkin yang dapat saya sampaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita ini, dan semoga Masjid Salafiyatul Huda ini diberi keberkahan oleh Allah. Jamaahnya yang sholat di masjid diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi umurnya, diberkahi rizkinya, diberkahi anak-anaknya, keluarganya, rumah tangganya, dan semoga kita semua yang hadir di sini termasuk orang-orang yang senantiasa selalu mencintai Rasulullah dan bisa mengikuti tauladan Rasulullah dan menghidupkan sunnah Rasulullah, sehingga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah dan masuk surga dikumpulkan bersama Rasulullah. Amin Allahumma amin. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.